Tidak ada kaitan pelaku ini kenal dengan orang tua korban. Ini sudah disampaikan, tidak ada kaitannya dengan orang tua korban, keluarga korban ataupun karyawan, tidak ada kaitannya. Jadi mereka melakukan aksinya secara acak. HM, yakni seorang anak yang merupakan putra dari politisi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Peristiwa tragis itu terjadi di sebuah rumah mewah di kawasan perumahan Bukit Baja Sejahtera atau BBS 3, Kota Cilegon, Banten. Kasus ini menyita perhatian publik karena lokasi kejadian berada di kawasan perumahan elit serta korban merupakan anak dari seorang politisi. Dan untuk informasi lebih lengkapnya, Tribuners saat ini telah terhubung dengan kami, yakni wartawan dari Tribun Banten, ada rekan Ahmad Haris. Selamat sore rekan Ahmad Haris. Sore rekan Alvin. Baik, Ahmad Haris mungkin bisa jelaskan secara singkat seperti apa kronologi dari pembunuhan anak politisi PKS ini? Ya, baik rekan Alvin. Kronologi singkat dari kasus pembunuhan anak dari politisi PKS di Kota Cilegon bermula pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2025 kemarin. Pelaku HA berusaha mencari uang atau untuk mencuri sesuatu di rumah mewah yang ada di Kota Cilegon. Pelaku HA menyisir ke berbagai daerah di Kota Cilegon untuk menyatroni begitu rumah-rumah mewah yang ada di Kota Cilegon. Sesampainya di perumahan BBS 3 Kota Cilegon, pelaku HA berupaya memencet bel yang ada di sekitar pagar rumah mewah di BBS 3 Kota Cilegon tersebut. Setelah dirasa memencet bel tidak ada yang keluar, pelaku beranggapan bahwa rumah tersebut tidak berpenghuni atau tidak sedang ada penghuninya. Atas inisiatif tersebut, pelaku melancarkan aksinya dengan cara menaiki pagar rumah mewah tersebut. Saat beraksi, pelaku menyisir berbagai ruangan yang ada di rumah mewah tersebut. Saat berada di lantai 2, pelaku mendapati anak kecil berusia 9 tahun yang sedang bermain handphone di kamar tersebut. Pelaku sempat memberi instruksi kepada anak korban tersebut untuk diam, akan tetapi pada akhirnya korban melawan sehingga pelaku nekat melakukan aksi penusukan terhadap korban hingga akhirnya berujung pada kasus pembunuhan. Setelah dirasa korban sudah tidak bernyawa, pelaku terus melancarkan aksinya dengan cara mencari kunci brankas, namun tidak sampai mendapatkan hasilnya. Setelah dirasa keadaan tidak memungkinkan, pelaku akhirnya keluar dari rumah tersebut dengan keadaan tidak membawa apa-apa. Pelaku ini motifnya melakukan aksi pencurian lantaran dia terhimpit ekonomi. Dia mengikuti bisnis kripto begitu, tapi gagal sehingga dia memiliki hutang yang banyak dan berupaya untuk mencari dana untuk membayar hutangnya. Lantas pada tanggal 2 Januari 2026, pelaku kembali melakukan aksinya untuk melakukan pencurian di salah satu mantan rumah anggota dewan di Kota Cilegon. Namun aksinya ketahuan oleh pembantu rumah tersebut hingga akhirnya polisi menyergap pelaku di rumah mantan anggota dewan tersebut. Pelaku kini sudah ditangkap di Mapolres Cilegon. Begitu, rekan Alvin. Baik, rekan Ahmad Haris, bisa disebutkan bahwa pelaku ini mencari target atau mangsa untuk dirampok secara random begitu ya, termasuk di aksi pencurian yang kedua. Lantas bagaimana polisi memastikan bahwa pelaku yang menjadi pelaku pencurian di rumah kedua ini merupakan pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap anak politisi PKS di Cilegon ini? Berdasarkan keterangan kepolisian,
polisi sudah melakukan penyelidikan dan penyidikan bahwasannya memang dipastikan pelaku adalah pelaku yang sama dengan yang terjadi kasus pembunuhan di rumah mewah di BBS 3 Cilegon. Hal itu berdasarkan dari interogasi kepolisian terhadap tersangka dan berdasarkan hasil dari Puslap 4 Polri yang turun tangan langsung mengecek barang-barang bukti dengan tim Inavisnya, begitu, rekan Alvin. Baik, rekan Ahmad, lantas seperti apa polisi ini setelah menangkap pelaku, barang bukti apa saja yang diamankan terkait aksi perampokan serta pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku? Polisi mengamankan satu buah sepeda motor Beat, kemudian kunci ring pas yang sudah dimodifikasi begitu untuk melakukan aksinya. Lalu polisi juga mengamankan sejumlah CCTV dan mengamankan satu bilah pisau dapur. Demikian rekan Alvin. Baik, mengingat pelaku ini setelah melakukan perampokan dan juga pembunuhan di rumah politisi PKS di Cilegon, kemudian ini di aksi keduanya juga melakukan perampokan serupa, lantas apa yang dijerat oleh polisi terhadap pelaku atas tindakannya? Kepolisian menjerat pelaku dengan pasal pembunuhan sekaligus pasal pencurian dengan pemberatan dan sekaligus dengan pasal perlindungan anak dengan akumulasi maksimal hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Demikian rekan Alvin. Baik, terakhir kan Ahmad, apakah bisa dipastikan bahwa pelaku ini merupakan pelaku tunggal begitu atas dua aksinya di wilayah Banten? Ya, pelaku merupakan pelaku tunggal karena memang pelaku melakukan aksinya sendiri karena pelaku adalah karyawan swasta yang mungkin dikejar hutang sana sini begitu lantaran bisnis kriptonya gagal sehingga dalam kesehariannya pelaku terdesak untuk membayar hutang yang telah dia lakukan sehingga pelaku nekat melakukan aksi pencurian ke berbagai tempat atau rumah-rumah mewah yang ada di Cilegon. Jadi untuk motif yang dilakukan oleh pelaku ini adalah motif ekonomi karena pelaku ini terlilit hutang yang awalnya yang bersangkutan main saham kripto dengan modal bersama dengan tabungan istri senilai 400 juta rupiah. Kemudian setelah berhasil sama dengan 4 miliar, ini rugi atau kalah. Sehingga pelaku ini meminjam duit dari Bank Mandiri 700 juta, dari Koperasi 70 juta, dan pinjaman online 50 juta. Yang mana total dari 820 juta ini digunakan kembali untuk main kripto dan kalah kembali. Sedangkan yang bersangkutan itu memiliki riwayat kanker stadium 3 nasofaring. Dapat dibuktikan dari handphone pelaku yang tiap minggu harus melaksanakan pengobatan di rumah sakit S di daerah Semanggi, Jakarta, sehingga karena himpitan ekonomi memaksa pelaku untuk melakukan ini. Bisa sampai membunuh korban, Pak, secara singkat seperti apa? Kenapa pelaku sampai membunuh korban? Karena pada saat pelaku ini akan mengikat korban dengan lakban, korban melakukan perlawanan, yaitu dengan cara menendang kemaluan korban sebanyak 2 kali, lutut, dan memukul siku pelaku. Sehingga pelaku melakukan penusukan berulang kali sampai dengan korban meninggal dunia. Bahwa pembuktian secara saintifik ini sudah kita buktikan dengan tim gabungan ini, baik dari Polda, Polres maupun lapor, bahwa pisau yang kita temukan dari pelaku pada saat melakukan percobaan pencurian di rumah mantan anggota Dewan di Cipedus pada tanggal 2, yang mana pisau ini masih tertinggal becak darah yang hasil pemeriksaan puslapor, darah tersebut profil DNA-nya identik dengan DNA milik korban saudara A 9 tahun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.